Sementara pada level nasional, kritik kami kepada Mas Anies itu harus dibaca sebagai bagian dari kritik sebuah partai politik terhadap seorang kandidat gitu loh. Kandidat kan harus Ini mohon maaf nih Bang ya. Menurut kami Pak Anies itu nggak bisa kerja. Gitu. Ada orang yang memang seorang pemikir, ada. Dan Pak Anies itu adalah seorang thinker ya. Pertanyaan ini sebetulnya jauh lebih dalam daripada soal ITE. Oke? Kalau tadi tangkap, apa yang Bung Rocky tadi sampaikan? Dia tidak bertanya tentang ITE itu Anda akan hapus apa tidak. Kan kalau itu gampang jawabnya. Ya, itu akan direvisi. Ya, itu akan dikoreksi. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tapi Bung Rocky nggak tanya itu. Dia tanya, mengapa itu harus direvisi? Apa dasar pikirannya kenapa itu harus direvisi? Betul ya Bung Rocky? Dia tanya lebih dalam daripada itu. Sekarang begini, kenapa ini penting? Yang saya jelaskan. Kenapa kritik itu harus dibuka? Kenapa kebebasan berpendapat itu harus dihidupkan? Ketika negara mengambil sebuah langkah, maka dia melakukannya atas nama rakyat. Atas mandat yang diterima. Rakyat memberikan mandat itu pada negara. Lalu negara melakukan langkah. Pada saat negara melakukan langkah itu, maka negara punya sebuah pandangan ini. Bila ruang untuk kebebasan berpikir itu dibuka, maka langkah ini akan memancing pendapat. Pendapat kategorinya pro dan kategorinya kontra. Yang kontra kita sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu dibuka ruangnya? Maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Kalau ruang itu tidak ada, ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi? Dia akan melenggang tanpa kritik, dan dia nanti muncul sebagai masalah yang baru dirasakan rakyat sesudah dieksekusi. Pada saat dieksekusi, semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal nggak muncul, munculnya nanti di problem kemudian. Karena itulah sebenarnya ketika ada perdebatan pro dan kon, itu sesungguhnya sebuah public education tentang sebuah kebijakan. Itu sebabnya ruangnya harus dibuka. Tapi kalau ruang itu tertutup, kebijakan melenggang begitu saja tanpa ada proses penajaman, penguatan. Dan saya perlu garis bawahi ketika bicara tentang begini, tentang kritik. Sebuah kritik itu substansinya, mau caranya seperti apa, itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik, mau dengan cara yang santun, mau tidak santun, itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab, harus dijelaskan, dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik. Yang paling dirugikan bukan pengkritik, yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi, menurut saya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Ya. Mari kita akhiri khutbah ini dengan mengangkat tangan dan menundukkan hati. Karena pada akhirnya, di tengah segala ikhtiar ketidakberdayaan, hanya kepada Allah kita kembali. Hanya kepada Allah kita menjadikan tempat bersandar dan tempat doa bermuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Mulk,
Tuhan yang maha adil, yang maha mengatur seluruh urusan negeri dan umat manusia. Pada hari yang mulia ini, kami hadir di hadapan-Mu, mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Kami sadar keadilan dan kesetaraan bukan sekedar hasil niat baik, tapi buah dari keberanian untuk menyentuh akar yang lebih dalam, yang kadang menyakitkan, yang sering tersembunyi di balik kebiasaan dan kenyamanan. Dalam kesadaran itulah kami berserah kepadamu ya Allah, memohon perlindungan dan petunjuk agar tak hanyut dalam keputusasaan. Ya Hakim, ya Basir, yang maha bijaksana, yang maha melihat yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati manusia, tuntunlah hati kami agar tidak beku di hadapan derita sesama. Lembutkan hati kami agar tak terbiasa memalingkan wajah dari kezaliman di sekitar kami. Bukakan hati nurani kami agar kami tak sekedar tertegun menyaksikan ketimpangan, tapi punya keberanian untuk mendekat, untuk memahami dan bertindak dengan kemampuan yang kami miliki. Ya Hadi, ya Nur, cahaya langit dan bumi yang menyalakan terang dalam setiap langkah kami, terangi akal dan nurani kami, agar kami tak hanya jadi penonton yang menyimpan simpati di tengah gelapnya nestapa. Tumbuhkan tekad kami untuk menolong yang lemah, membela yang terpinggirkan, memperjuangkan keadilan sebagai laku hidup kami. Kuatkan kami agar kami tak hanya mengutuk kegelapan, tapi mampu menyulut cahaya, meski kecil, meski satu. Ya Aziz, ya Qawi, yang maha kuat, yang maha menanamkan keberanian dalam jiwa-jiwa yang gentar. Bila langkah kami goyah, kuatkanlah ya Allah. Bila kami surut, kobarkanlah ya Allah. Bila kami bergetar, bila kami gemetar, teguhkanlah kami ya Allah. Kami ingin menjadi manusia yang utuh, yang hatinya hidup, yang nuraninya menyala, dan arah keberpihakannya jelas. Di bawah perlindungan-Mu ya Allah kami memohon, jangan jadikan kami generasi yang lalai. Jadikan kami penjahit harapan, jadikan kami penegak keadilan, jadikan kami pembela sesama. Bukan dengan amarah ya Allah, jauhkanlah itu dari sifat kami ya Allah, tapi dengan kasih yang penuh. Jauhkan kami dari sifat jumawa, karena bukan dengan jumawa, tapi dengan keberanian yang jernih. Ya Mujib, ya Ghafur, yang maha pengampun atas segala khilaf dan lalai. Ampunilah ya Allah, ampunilah kesalahan dan kesombongan kami. Rahmatilah kami agar tidak hanya mengerti, tapi juga peduli. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri ya Allah. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri, ketika ada begitu banyak yang menunggu uluran hati, yang menunggu uluran tangan kami. Ya Allah, jadikan keikhlasan sebagai tenaga kami dalam membantu sesama. Jadikan kami manusia yang bermanfaat bagi banyak manusia yang lain. Ya Jabar, ya Latif, yang maha lembut dalam menyentuh hati yang retak. Hanya kepadamu kami sandarkan harapan yang tak bisa kami ucapkan kepada sesama. Hanya kepadamu kami titipkan luka yang tak bisa disembuhkan oleh kekuasaan manapun. Dan hanya kepadamu kami kembalikan segala ikhtiar yang tak mampu kami tuntaskan oleh tangan kami sendiri. Cukuplah Engkau bagi kami ya Allah.
Tak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan hanya kepadamu kami berserah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat bagaimana PSI ya sok-sokan mengkritik Pak Anies Baswedan ya, yang notabene lebih berpengalaman dari mereka. Kita tahu bahwa sepak terjang Pak Anies ini teman-teman sudah lama di dunia politik. Beliau sangat intelektualitas ya, beliau cerdas, beliau sudah terjun di politik sejak lama. Dan PSI ini kan adalah partai baru yang diisi anak-anak muda yang kurang berpengalaman. Namun sok-sokan mengkritik Pak Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?